Tutup saya berada di sini dan akan kita jalan-jalan, kita akan lihat itu apa banjir ini masuk di tubuh ini teman-teman. Jadi itu banjir, kita lihat ini banjir di sana. Ya. Ini semua tanah ini dilewati semua banjir semua ini. Jadi kita akan ikuti ke sana. Itu di sebelah sana itu air masih ada itu teman-teman. Itu air masih ada itu. Jadi ini kebun di sini ini teman-teman. Banjir, kalau banjir di sungai lebih dahulu itu pasti dia masuk ke sini teman-teman. Ini masih ada air teman-teman. Nah kita coba saksikan ini. Ini itu masih ada air. Ini kita putar-putar di sini. Ini teman-teman. Ini masih ada air di keliling. Nah, kalau yang tempat saya berdiri di sana, tapi di sebelah sininya itu ada air teman-teman. Nah, itu sampai di sana itu teman-teman, air semua itu. Jadi harus saya lihat di sini di kebun. Karena juga bertepatan sahabat YouTube hari ini panen. Ya. Jadi sahabat YouTube hari ini kita panen lagi kelapa sawit di kebun sendiri ini di daerah Banalititi, Desa Sarasa, Kecamatan Dakuran, Kabupaten Pasangkayu, teman-teman. Hari ini kita panen lagi kelapa sawit di ini persisnya di kebun sendiri teman-teman. Bagaimana dengan di kebun-kebun Anda? Silakanlah buatlah komen di kolom komentar teman-teman. Karena di wilayah di tempat kami di sini itu hampir semua masyarakat di sini karena usahanya adalah kelapa sawit teman-teman. Jadi kita bikin konten ini adalah konten kolaborasi nasional sehingga Nusantara, sehingga kita senantiasa saling ingat bagaimana di daerah Anda, apakah di daerah Anda juga menanam kelapa sawit dan bagaimana keadaannya, apakah sudah panen atau belum. Nah, kita buat konten ini adalah konten saling kolaborasi supaya semangat untuk berjuang mencari rezeki dan kedua juga untuk kesejahteraan kita. Teman-teman, kalau kita supaya sahabat itu bisa tahu, karena sawit ini adalah sawit sendiri teman-teman, dari kebun sendiri kita menanam sendiri, ya alhamdulillah hasilnya sudah kita rasakan. Dan di sini hampir mayoritas di Provinsi Sulawesi Barat ini rata-rata di sini adalah tanam kelapa sawit, sehingga kalau kelapa sawit ini teman-teman, kita satu kali menanam itu kita sabar selama 3 tahun teman-teman. Tapi kalau sudah satu kali panen, maka bukan 3 tahun tapi 35 tahun kita menikmati. Dan kalau sudah berbuah begini, ini sudah bertandanya uang teman-teman. Jadi yang teman-teman yang minat untuk menanam kelapa sawit, silakan menanam kelapa sawit, karena kelapa sawit ini sekarang menjadi trending. Sahabat YouTube, inilah buah daripada kelapa sawit saya. Bagaimana di kelapa sawit ini Anda? Indonesia, salam sahabat YouTube. Hari ini kita panen lagi kelapa sawit di kebun sendiri ini di daerah Banalititi, Desa Sarasa, Kecamatan Dakuran, Kabupaten Pasangkayu, teman-teman. Hari ini kita panen lagi kelapa sawit di ini persisnya di kebun sendiri teman-teman. Bagaimana dengan di kebun-kebun Anda? Silakanlah buatlah komen di kolom komentar teman-teman. Karena di wilayah di tempat kami di sini itu hampir semua masyarakat di sini karena usahanya adalah kelapa sawit teman-teman. Jadi kita bikin konten ini adalah konten kolaborasi nasional sehingga Nusantara, sehingga kita senantiasa saling ingat bagaimana di daerah Anda, apakah di daerah Anda juga menanam kelapa sawit dan bagaimana keadaannya, apakah sudah panen atau belum.
Nah, kita buat konten ini adalah konten saling kolaborasi supaya semangat untuk berjuang mencari rezeki, dan kedua juga untuk kesejahteraan kita. Nah, teman-teman, kalau kita supaya sahabat itu bisa tahu, karena sawit ini adalah sawit sendiri teman-teman, dari kebun sendiri, kita menanam sendiri, ya alhamdulillah hasilnya sudah kita rasakan. Dan di sini hampir mayoritas di Provinsi Sulawesi Barat ini rata-rata di sini adalah tanam kelapa sawit, sehingga kalau kelapa sawit ini teman-teman, kita satu kali menanam itu kita sabar selama 3 tahun teman-teman. Tapi kalau sudah satu kali panen, maka bukan 3 tahun tapi 35 tahun kita menikmati. Dan kalau sudah berbuah begini, ini sudah bertandanya uang teman-teman. Jadi yang teman-teman yang minat untuk menanam kelapa sawit, silakan menanam kelapa sawit, karena kelapa sawit ini sekarang menjadi trending. Sahabat YouTube, inilah buah daripada kelapa sawit saya. Bagaimana di kelapa sawitnya Anda? Sahabat YouTube, hari ini kita panen lagi kelapa sawit di kebun sendiri ini di daerah Banali Titi, Desa Sarasa, Kecamatan Dakuran, Kabupaten Pasangkayu teman-teman. Hari ini kita panen lagi kelapa sawit di ini persisnya di kebun sendiri teman-teman. Bagaimana dengan di kebun-kebun Anda? Silakanlah buatlah komen di kolom komentar teman-teman, karena di wilayah di tempat kami di sini itu hampir semua masyarakat di sini karena usahanya adalah kelapa sawit teman-teman. Jadi kita bikin konten ini adalah konten kolaborasi nasional, sehingga Nusantara, kita senantiasa saling ingat bagaimana di daerah Anda. Apakah di daerah Anda juga menanam kelapa sawit, dan bagaimana keadaannya, apakah sudah panen atau belum? Nah, kita buat konten ini adalah konten saling kolaborasi supaya semangat untuk berjuang mencari rezeki, dan kedua juga untuk kesejahteraan kita. Teman-teman, coba kita saksikan ini semua tandanya, tanda besar-besar semua ini teman-teman. Kita sambil jalan keliling supaya sahabat itu bisa tahu, karena sawit ini adalah sawit sendiri teman-teman, dari kebun sendiri, kita menanam sendiri, ya alhamdulillah hasilnya sudah kita rasakan. Dan di sini hampir mayoritas di Provinsi Sulawesi Barat ini rata-rata di sini adalah tanam kelapa sawit, sehingga kalau kelapa sawit ini teman-teman, kita satu kali menanam itu kita sabar selama 3 tahun teman-teman. Tapi kalau sudah satu kali panen, maka bukan 3 tahun tapi 35 tahun kita menikmati. Dan kalau sudah berbuah begini, ini sudah bertandanya uang teman-teman. Jadi yang teman-teman yang minat untuk menanam kelapa sawit, silakan menanam kelapa sawit, karena kelapa sawit ini sekarang menjadi trending. Sahabat YouTube, inilah buah daripada kelapa sawit saya. Bagaimana di kelapa sawitnya Anda? Kenapa saya masuk ke sini? Selesai ini nanti sahabat YouTube, ini masih air semua ini teman-teman. Nah, kita lihat ini saya jalan ini air semua teman-teman. Jadi kalau banjirnya datang itu pasti airnya naik menguap di tempat ini teman-teman. Ini masih ada air semua ini. Ini di tengah kebun ini, kebun sawit ke sini. Ini kita saksikan ini teman-teman. Jadi saya kasih lihat bahwa inilah kebun kelapa sawit saya, dan ternyata memang banjir ini saya review hari ini di sini, ternyata banjir ini memang masuk di tengah kebun saya ini, dan beginilah ke dalamnya. Perkiraan saya ada sekitar hampir naiknya ini air ini ada kira-kira ada sampai 7 cm ini, 7 cm ini masih ada air. Nah, ini
Nah ini semua sawit ini. Jadi saya putar-putar di sini. Karena hari ini habis kita review dari sini, saya akan turun kita ke sungai yang besar itu di sana teman-teman. Ini teman-teman, ya kita saksikan ini. Jadi kalau bergeser lagi ke sebelah ini adalah air tidak ada, ya. Jadi separuhnya yang tenggelam, tapi kita lihat dulu. Jadi saya akan lagi ke atas ya, agak tinggi teman-teman. Jadi kita saksikan sama-sama ini. Sambil saya jalan-jalan, dan setelah ini nanti saya rencananya ini saya akan menuju ke sungai ini itu. Kita review juga di bawah nanti. Sambungan ini video. Ini teman-teman, ini kelapa sawit saya. Kalau di atas ini memang air tidak karena sampai di sini karena agak tinggi dan dekat juga sama ikan teman-teman. Nah, kita dari sinilah kita lihat putar lagi. Oke, teman-teman. Oke, kelapa sawit saya. Dan ini kalau biasanya banjir itu datang teman-teman, ini semua penuh ini. Nah, di sinilah selokan ini adalah batas daripada kelapa sawit teman-teman. Dia ini banjir. Nah, ini kita jalan teman-teman. Ini sawit semua, ini sawitnya besar. Hari ini juga kita panen juga. Makanya sambil kita lihat, saya ingin tahu ketinggian air seperti apa. Ternyata air yang masuk di kelapa sawit saya itu kurang lebihnya ada mungkin sekitar 7 cm teman-teman. Ini. Nah, kita lihat di situ. Itu juga. Nah, itu juga. Nah, ini juga teman-teman. Tapi nggak tahu apa banjir bawah ini teman-teman. Nah, ini. Di sini penuh semua ini. Ini banjir semua tempatnya ini. Ini teman-teman. Pisang juga ini rebah atau kalau di sini bilang jatuh ya teman-teman. Jadi kalau di tempat ini memang kalau lebih dalam lagi di sini kalau sungai itu naik. Tapi malah sekarang tidak begitu kan, tapi yang sebelah sananya lagi karena sungai berpindah teman-teman. Coba kita lihat sana. Teman-teman. Tadi saya mau dulu review lurus sini. Nah, ini. Jadi kalau biasa bawa sampah-sampah itu lewat di sini teman-teman. Ini kalau banjirnya lewat di sini teman-teman. Ini teman ini lewat di sini panen juga. Nah, ini tetangga saya juga panen. Hari ini juga saya panen teman-teman. Karena sebenarnya saya panen kemarin itu sahabat itu tanggal 20. Tapi karena kemarin itu banjir sangat besar sehingga itu panen tidak bisa panen kemarin teman-teman. Nah, ini sungai sini. Tapi kita nanti untuk ke dalam kita ke sebelah kanan nanti teman-teman. Nah, inilah kelapa sawit tua yang lebih duluan saya tanam. Ini saya kalau tidak salah ini saya tanam ini 2004 ini saya menanam ini teman-teman. Ini 2004 alhamdulillah sudah panen semua ini. Ini bukan 2004 ya, sekitar 2004 teman-teman, betul. Ini sudah besar. Nah, ini pisang semuanya bisa dimas pisang. Jadi bisa kita saksikan ini kalau ke dalam seperti ini kalau saatnya banjir datang itu kita lewatnya itu susah di sini. Ini. Jadi kalau kita arah dari sini kita akan lihat ya. Ini. Kita lihat ini besar-besar terus. Tapi kalau banjirnya datang dia lewat ini jalan tetangga lewat. Ini. Banjir ini. Nah, kalau kita besar begini, jadi banjir.
hari ini tadi teman saya datang panen, ya artinya pemanen saya. Nah, gitu ini yang dilupakan lagi tadi nih. Jadi ini nanti saya yang keluar. Nah, setelah ini saya mau ambil kunci motor dulu, baru kita review ke kita review ke sungai itu nanti teman-teman. Nah, ini kita baru datang, ini rumah-rumah kibung ini teman-teman, yang saya bikin teman-teman. Ini daun-daun semua atapnya ini teman-teman. Nah, atap daun semua ini teman-teman. Semua yang ini tadi kelapa sawit yang muda di bawah juga kena juga semua itu teman-teman. Lebih parah ini yang di bawah teman-teman. Ini rumah-rumah kebun yang tempat kita istirahat. Saya ambil kunci dulu. Dan saya akan ambil kunci ini, saya kembali lagi ke sana. Kita ikut jalan yang di sana itu bagaimana jalan di sana. Saya ingin review jalan di sana teman-teman. Baru sudah itu kita bersihkan rumput atau alang-alang yang terhalang oleh pohon-pohon sawit karena di bawah banjir dari atas. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau sahabat itu belum tahu bagaimana wilayah Sungai Bengaulu, dan ini sampai di Muara teman-teman. Nah ini dia, ini Sungai Bengaulu. Jadi kita saksikan ini. Nah, saya akan turun ke dalam sungai ini teman-teman, yaitu tempat bibit waktu kita tanam. Dan ini dulu sahabat YouTube, ini sungai semua. Jadi ini selokan yang kecil. Nah, dulu ini semuanya adalah sungai teman-teman. Dulu ini semuanya sungai semua ini. Akhirnya sungai berpindah ke sana, makin geser. Kita tanam geser terus juga. Nah ini sungai. Dan ini dulu sungai semua. Kalau banjir ini tidak kelihatan teman-teman. Semua rumput-rumput tidak kelihatan karena ini akan tertembus semua. Coba kita lihat di sawit kan. Yang tumbuh ini dia tertembus semua itu. Nah ini kita saksikan sama-sama teman-teman. Coba. Ini yang sawit yang waktu lalu saya tanam. Modelnya juga seperti ini. Dan kita ini sudah persisnya di pinggir sungai ini. Dan ini sungai dulu jauh sekali ini sana. Tapi ini kita lihat ini banjir ini. Dan ini sampai di sini. Ini dalamnya ini sungai. Jadi kalau dulu itu jauh sekali di sana, sekarang setelah banjir ini seperti dalamnya seperti ini teman-teman. Sawit yang kemarin saya tanam ini sudah kena lumpur ya, seperti ini teman-teman. Ini. Jadi kita bersihkan lagi. Ini kita bersihkan lagi teman-teman. Ini lumpur semua ini teman-teman. Lumpur atau pasir, tapi dia naik. Nah ini. Jadi kita kembali lagi ke sini. Kita lihat ini teman-teman. Jadi inilah Sungai Bengaulu yang banjir satu hari yang lalu itu deras sekali, sampai juga ada di di desa Lara itu ada tanah longsor. Nah, ini sungai semua ini teman-teman. Ini semua. Jadi kita lihat terus ini semua dilewati banjir sampai miring seperti ini teman-teman. Ini sawit yang saya tanam miring sampai seperti ini karena daripada banjir itu, banjir sungai ini. Jadi ini sungai terbesar yang ada di perbatasan antara Pasangkayu dan Mamuju Tengah teman-teman. Ini nih. Nah inilah sungai yang sering disebut-sebut orang ya, sering-sering dikenal ya. Bahkan di dalam sejarah itu dikenal itu katakan adalah Sungai Bengaulu. Nah, ini teman-teman, inilah disebut Sungai Bengaulu. Dan Sungai Bengaulu ini penghubung antara perbatasan antara dua kabupaten.
dua kabupaten teman-teman. Jadi sambil kita jalan-jalan, kita YouTube video saja ini, karena tidak bisa saya live stream. Seharusnya saya live stream, tapi di sini tidak ada signal teman-teman, tidak ada jaringan. Nah, kita jalan-jalan di ada air cuci kaki sambil kita video ini teman-teman. Jadi sahabat YouTube, nanti menontonnya ini saya akan di YouTube, yaitu channel saya Info Indonesia 20. Jadi di Info Indonesia 20 nanti kita menonton di situ teman-teman. Nah, saya putar-putar dulu supaya saya saksikan. Di sini adalah kebun saya ya, termasuk ini pasir-pasir ini sawit-sawit kecil ini kebun saya teman-teman. Jadi ya, kita maklumi ya, namanya petani dan kita di pinggir sungai itu adalah untung rugi. Jadi kalau biasanya kalau datang banjir, kelapa sawit kita jatuh. Satu cerita juga teman-teman sahabat YouTube, sebelum kelapa sawit itu saya punya kebun itu, saya tanam coklat teman-teman. Dan itu setiap hari saya menuju ke sini itu coklat itu biasa 9 pohon satu kali rebah, satu kali jatuh. Kikisan teman-teman, kisah sungai ini. Setelah itu saya tanam kelapa sawit pun awalnya dulu seperti yang di bawah ini yang tinggi sana itu teman-teman. Itu dulu ada sekitar 97. Sekarang tertinggal hanya tinggal 15 pohon kayaknya, 15 atau 20 pohon sekitarnya itu teman-teman. Karena di kikisan ini masih jadi kosong ini. Nah, itu makanya kita baru tanam lagi di sana itu teman-teman. Jadi sedikit saya kasih jalan pelan-pelan. Ini semua lokasi saya di pinggir Sungai Bengaulu. Sehingga kita yang namanya di pinggir Sungai Bengaulu itu adalah untung rugi. Kalau yang sebelah sana geser di sana berarti kita untung di sini, tapi kalau geser ke sini berarti orang sebelah sana beruntung. Jadi kita namanya petani di pinggir sungai itu tidak pernah berhenti untuk menanam, harus menanam terus. Hari ke airponnya setiap ada tambah tanam lagi, ya harus ada tambah tanam lagi. Ini teman-teman. Jadi harus tambah lagi kita tanam lagi. Itulah kebun saya teman-teman. Jadi saya tanam kelapa sawit juga, saya tanam pisang-pisang. Karena kenapa? Pisang ini sekali kita untuk makan ini teman-teman. Karena pisang paling 3-6 bulan ini dia sudah berbuah teman-teman. Ya, tapi kalau sawit itu nanti 3 tahun. Kemudian caranya untuk kita menanam di sini, kalau rumput atau rasuk begini, kita hanya bikin jalan langsung kita menanam di dalam. Jadi nanti sawitnya besar, baru pelan-pelan kita bunyi daripada rasuk ini. Ini sahabat ini. Kita putar kembali ke sungai. Nah, inilah Sungai Bengaulu. Jadi kita lihat ini, saksikan ini Sungai Bengaulu yang begini deras ya. Ini memang kalau kita lihat ini, kalau merata kita lihat ini dia santai tapi deras ini karena saking luasnya teman-teman. Saking luasnya ini sungai ini. Dulu waktu sekitar sahabat itu waktu sekitar tahun 96-97 saya beli lokasi ini, masih tahun sekitar 97 ini saya beli ya. Itu saya biasanya jalan kaki lewat teman-teman, tapi hari ini sudah tidak bisa lagi kita lewat atau jalan kaki sekarang ini karena sudah luas sekali teman-teman. Jadi dari seluruh anunya berkumpul di sini, sehingga dari berbagai selokan sungai itu, sehingga kita tidak bisa lagi lewat. Dulu pakai ketinti, sekarang tidak ada ketinti. Jadi sekarang ini kita harus lewat di jembatan besar baru kita putar teman-teman, putar dari beberapa dusun. Nah, begini orang kalau lewat ketinting lagi datang. Nah, ini ketinting datang itu teman-teman. Jadi mereka lewat kendaraan ketinting di sini. Udah. Karena saking dalamnya ini Sungai Bengaulu teman-teman. Itu, ini mau ke pantai Karosa ini. Nah, coba kita lihat teman-teman.
ada speed. Seandainya ada speed ini bisa dipakai di sini teman-teman. Nah, kalau kita saatnya dilewati seperti kayak laut ini teman-teman. Nah, ini. Ayo teman-teman. Nah, ini teman-teman. Kita saksikan ini. Jadi alhamdulillah hari ini saya datang ke sini, saya lihat, tapi ternyata memang dilewati oleh banjir kemarin teman-teman. Ini teman-teman. Nah, jadi kita kembali lagi, kita akan lihat review lagi di kelapa sawit yang masih muda teman-teman. Nah, kita akan berjalan lagi teman-teman. Jadi kita akan ke kelapa sawit yang muda di sana. Nah, ini teman-teman. Karena akan saya masuk ke sini. Selesai ini nanti sahabat YouTube, ini masih air semua ini teman-teman. Nah, kita lihat ini yang saya jalan ini air semua. Jadi kalau banjirnya datang itu pasti airnya naik menguap di tempat ini teman-teman. Ini masih ada air semua ini. Ini di tengah kebun ini, kebun sawit ke sini. Ini kita saksikan ini teman-teman. Jadi saya kasih lihat bahwa inilah kebun kelapa sawit saya. Dan ternyata memang banjir ini saya review hari ini di sini memang ternyata banjir ini memang masuk di tengah kebun saya ini. Dan beginilah ke dalamnya, perkiraan saya ada sekitar hampir naiknya ini air ini ada kira-kira ada sampai 7 cm ini, 7 cm ini teman-teman. Ini masih ada air. Nah ini ya. Nah ini semua sawit ini. Jadi saya putar-putar di sini. Karena hari ini habis kita review dari sini, saya akan turun kita ke sungai yang besar itu di sana teman-teman. Ini teman-teman, coba kita saksikan ini. Jadi kalau bergeser lagi ke sebelah ini adalah air tidak ada ya. Jadi separuhnya yang tenggelam, tapi kita lihat dulu. Jadi saya akan lagi ke atas ya, agak-agak tinggi teman-teman. Jadi kita saksikan sama-sama ini sambil saya jalan-jalan. Dan setelah ini nanti saya rencananya ini saya akan menuju ke sungai ini itu. Kita review juga di bawah nanti sambungan ini video. Ini teman-teman, ini kelapa sawit saya. Kalau di atas ini memang air tidak karena sampai di sini karena agak tinggi dan dekat juga selokan teman-teman. Nah, kita dari sinilah kita lihat putar lagi. Tuh teman-teman, itu kelapa sawit saya. Dan ini kalau biasanya banjir itu datang teman-teman, ini semua penuh ini. Nah, di sinilah selokan ini adalah batas daripada kelapa sawit saya teman-teman. Dia ini banjir. Nah ini kita jalan teman-teman. Ini sawit semua, ini sawit besar. Hari ini juga kita panen juga. Makanya sambil kita lihat, saya ingin tahu ketinggian air seperti apa. Ternyata air yang masuk di kelapa sawit saya itu kurang lebihnya ada sekitar 7 cm teman-teman. Nah kita lihat di situ, itu juga. Nah itu juga. Nah ini juga teman-teman. Tapi nggak tahu apa banjir bawah ini teman-teman. Nah ini di sini penuh semua ini. Ini banjir semua tempatnya ini teman-teman. Pisang juga ini rebah atau kalau di sini bilang jatuh ya teman-teman. Kalau di tempat ini memang lebih dalam lagi di sini kalau sungai itu naik. Tapi malah sekarang tidak begitu tapi yang sebelah sananya lagi karena sungai berpindah teman-teman. Coba kita lihat sana. Kita lihat. Tadi saya mau dulu review lurus ini. Nah, ini. Jadi kalau biasa bawa sampah-sampah itu lewat di sini teman-teman. Ini kalau banjir ini lewat di sini teman-teman. Ini seman ini lewat di sini panen juga.
Nah, ini tetangga saya juga panen. Hari ini juga saya panen teman-teman. Karena sebenarnya saya panen kemarin itu sahabat itu tanggal 20. Tapi karena kemarin itu banjir sangat besar, sehingga itu panen tidak bisa panen kemarin teman-teman. Nah, ini sungai sini. Tapi kita nanti ke yang untuk ke dalam kita ke sebelah sana nanti teman. Nah, inilah kelapa sawit tua yang lebih duluan saya tanam. Ini saya kalau tidak salah ini saya tanam ini 2004 ini saya tanam ini teman-teman. Ini 2004, alhamdulillah sudah panen semua ini. Ini bukan 2004, iya sekitar 2004 teman-teman, betul. Ini sudah besar. Ini pisang semuanya, bisa gini pisang. Jadi bisa kita saksikan ini kalau ke dalam seperti ini kalau saatnya banjir datang itu kita lewatnya itu susah di sini. Ini. Jadi kalau kita arah dari sini kita akan lihat ya. Ini. Jadi kita lihat ini besar-besar kalau tapi kalau banjirnya datang dia lewat ini. Ini jalan tetangga lewat. Banjir ini. Nah, kenapa saya besar begini? Jadi banjir. Nah, ini teman-teman. Jadi hari ini tadi teman saya datang panen, ya artinya pemanen saya. Nah, juga ini yang dilupakan lagi tadi ini teman-teman. Nah, jadi ini nanti saya yang terus keluar. Nah, setelah ini saya mau ambil kunci motor dulu, baru kita review ke kita review ke sungai itu nanti teman-teman. Ini kita baru datang, ini rumah-rumah cibung itu teman-teman yang saya bikin teman-teman. Ini daun-daun semua atapnya ini teman-teman. Nah, atap daun semua ini teman-teman. Semua yang ini tadi kelapa sawit yang muda di bawah juga kena juga semua itu teman-teman. Lebih parah ini yang di bawah teman-teman. Ini rumah-rumah cibung yang tempat kita sekarang. Saya ambil kunci dulu. Dan saya akan ambil kunci ini, saya kembali lagi ke sana. Titik jalan yang di sana itu bagaimana jalan di sana. Saya ingin review jalan di sana teman-teman. Baru setelah itu kita bersihkan rumput atau alang-alang yang terhalang oleh pohon-pohon sawit karena dibawa banjir dari atas. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau sahabat itu belum tahu bagaimana wilayah Sungai Benggulu dan ini sampai di Muara teman-teman. Nah, ini dia. Ini Sungai Benggulu. Jadi kita saksikan ini. Nah, saya akan turun ke dalam sungai ini teman-teman. Yaitu tempat bibit yang waktu kita tanam, dan ini dulu sahabat YouTube, ini dulu ini sungai semua. Jadi ini selokan yang kecil. Nah, dulu ini semuanya adalah sungai teman-teman. Dulu ini semuanya sungai semua ini. Akhirnya sungai berpindah ke sana, makin geser. Kita tanam geser terus juga. Nah, ini sungai. Dan ini dulu sungai semua. Kalau banjir ini tidak kelihatan teman-teman. Semua rumput-rumput tidak kelihatan karena ini akan tertendis semua. Coba kita lihat di sawit yang tumbuh ini dia tertendis semua itu. Nah, ini kita saksikan sama-sama teman-teman. Coba. Ini yang sawit yang waktu lalu saya tanam. Modelnya juga seperti ini, dan kita ini sudah persisnya di pinggir sungai ini.
Dan ini sungai dulu jauh sekali ini sana, tapi ini nih kita lihat ini banjir ini. Dan ini sampai di sini teman. Ini dalamnya ini sungai. Jadi kalau dulu itu jauh sekali di sana, sekarang setelah banjir ini seperti dalamnya seperti ini teman. Sawit yang kemarin saya tanam ini sudah kena lumpur ya, seperti ini teman-teman. Ini. Jadi kita bersihkan lagi. Ini kita bersihkan lagi teman-teman. Ini lumpur semua ini kan, lumpur atau pasir, tapi dia naik. Ini. Jadi kita kembali lagi ke sini. Kita lihat ini teman-teman. Jadi inilah Sungai Bengauli yang banjir satu hari yang lalu itu deras sekali, sampai juga ada di apa namanya itu di desa Lara itu ada tanah longsor. Ini sungai semua ini teman-teman. Itu sungai. Jadi sambil kita lihat terus ini semua dilewati banjir sampai miring seperti ini teman-teman. Ini sawit yang saya tanam miring sampai seperti ini karena daripada banjir itu, banjir sungai ini. Jadi ini sungai terbesar yang ada di perbatasan antara Pasangkayu dan Mamuju Tengah teman-teman. Nah inilah sungai yang sering disebut-sebut orang ya, sering dikenal ya, bahkan di dalam sejarah itu dikenal itu katakan adalah Sungai Bengauli. Ini teman-teman, inilah disebut Sungai Bengauli. Dan Sungai Bengauli ini penghubung antara perbatasan antara dua kabupaten. Teman-teman. Jadi sambil kita jalan-jalan, kita YouTube video saja ini karena tidak bisa saya live stream. Seharusnya saya live stream tapi di sini tidak ada signal teman-teman. Tidak ada jaringan. Nah, kita jalan-jalan di ada air di kaki sambil kita video ini teman-teman. Jadi sahabat YouTube nanti menontonnya ini saya akan di YouTube yaitu channel saya Info Indonesia 20. Jadi di Info Indonesia 20 nanti kita menonton di situ teman-teman. Nah, saya putar-putar dulu supaya saya saksikan. Di sini yang kebun saya ya, termasuk ini pasir-pasir ini sawit saya kecil ini kebun saya teman-teman. Jadi ya, kita maklumi ya namanya petani dan kita di pinggir sungai itu adalah untung rugi. Jadi kalau biasanya kalau datang banjir kelapa sawit kita jatuh. Satu cerita juga teman-teman sahabat YouTube, sebelum kelapa sawit itu saya punya kebun itu saya tanam coklat teman-teman. Dan itu setiap hari saya menuju ke sini itu coklat itu biasa 9 pohon satu kali rebah, satu kali jatuh. Kikisan teman-teman, kisah sungai ini. Setelah itu saya tanam kelapa sawit pun awalnya dulu seperti yang di bawah ini yang tinggi sana itu teman-teman. Itu dulu ada sekitar 97. Sekarang tertinggal hanya tinggal 15 pohon kayak ini, 15 atau 20 pohon sekitar ini itu teman-teman. Karena di kikisan ini menjadi kosong ini. Nah itu makanya kita baru tanam lagi di sana itu teman-teman. Jadi sedikit saya kasih jalan pelan-pelan ya. Ini semua lokasi saya semua di pinggir Sungai Bengauli. Sehingga kita yang namanya di pinggir Sungai Bengauli itu adalah untung rugi. Kalau yang sebelah sana geser di sana berarti kita untung di sini, tapi kalau geser ke sini berarti orang sebelah sana beruntung. Jadi kita namanya petani di pinggir sungai itu tidak pernah berhenti untuk menanam, harus menanam terus. Hari ke hari setiap ada tambah tanam lagi, ya harus ada tambah tanam lagi. Ini teman-teman. Jadi ada tambah lagi kita tanam lagi. Itulah kebun saya teman-teman. Jadi saya tanam kelapa sawit juga saya tanam pisang-pisang. Karena kenapa? Pisang ini cepat sekali kita untuk makan ini teman-teman. Karena pisang paling 3-6 bulan ini dia sudah berbuah teman-teman. Ya. Tapi kalau sawit itu nanti 3 tahun.
Nah, kemudian caranya untuk kita menanam di sini, kalau rumput atau rasuk begini, kita hanya bikin jalan langsung kita menanam di dalam. Jadi nanti sawitnya besar, baru pelan-pelan kita bunuh daripada rasuk ini. Ini sahabat itu. Nah, kita putar kembali ke apa? Kembali ke sungai. Nah, inilah sungai Bergauli. Jadi kita lihat ini, saksikan ini sungai Bergauli yang begini deras ya. Ini memang kalau kita lihat ini, kalau merata kita lihat ini dia santai tapi deras ini karena saking luasnya teman-teman. Saking luas ini sungai ini. Dulu waktu sekitar sahabat itu waktu sekitar tahun 96-97 saya beli lokasi ini, masih tahun sekitar 97 ini saya beli ya. Itu saya biasanya jalan kaki lewat teman-teman, tapi hari ini sudah tidak bisa lagi kita lewat atau jalan kaki sekarang ini karena sudah luas sekali teman-teman. Jadi dari seluruh anunya berkumpul di sini, sehingga dari berbagai selokan sungai itu, sehingga kita kita tidak bisa lagi lewat. Dulu pakai ketinting, sekarang tidak ada ketinting. Jadi sekarang ini kita harus lewat di jembatan besar baru kita putar teman-teman, putar dari beberapa dusun. Nah begini orang kalau lewat ketinting lagi datang. Nah ini ketinting datang itu teman-teman. Jadi mereka lewat kendaraan ketinting di sini. Itu karena saking dalamnya ini sungai Bergauli teman-teman. Itu ini mau ke pantai Karosa ini. Nah coba kita lihat teman-teman. Ini teman-teman. Jadi di sini kayak laut. Jadi rata-rata di sini ya pakai ketinting. Ya, karena di sini belum ada speed. Seandainya ada speed ini bisa dipakai di sini teman-teman. Nah, kalau kita saatnya dilewati seperti kayak laut ini teman-teman. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, kita saksikan ini. Jadi, alhamdulillah hari ini saya datang ke sini dan saya lihat, tapi ternyata memang dilewati oleh banjir kemarin teman-teman. Jadi kita kembali lagi, kita akan lihat review lagi di kelapa sawit yang masih muda teman-teman. Nah, kita akan berjalan lagi teman-teman. Jadi kita akan ke kelapa sawit yang muda di sana. Nah, ini teman-teman. Jadi kita sudah berada di kelapa sawit yang muda ini teman-teman. Jadi kita akan lihat ini kelapa sawit yang muda ini. Kita review, kita masuk ke dalam. Ini airnya masih keruh semua ini. Tadi itu di sungai besar. Sekarang kita review air ini semua dilewati ini teman-teman. Jadi kelapa sawit muda begini, ini dia air sampai di atas. Ini ketinggian ini teman-teman. Ini semua dilewati ini. Jadi saya ke atas dulu. Ini semua dilewati. Sebenarnya rumput ini adalah ada bibit sawit ini teman-teman. Jadi kita masuk lagi ke sini, ke di kelapa sawit yang muda. Ini yang muda ini yang baru berondolan waktu lalu teman-teman. Nah ini semua air lewat semua banjir, dilewati air semua begini dalamnya teman-teman. Kemudian di depan ini kita akan lewat ini masih ada air. Nah ini air sampai sini teman-teman. Ini yang kelapa sawit muda ini teman-teman. Ini masih ada air. Jadi sekarang ini kita jalan di dalam air ini teman-teman. Ini kita lewat di dalam air. Ini dalam air ini, kalau ini yang kita lewat ini ada kira-kira ini ada 7 cm kayaknya. Ya, 7 cm. Nah, ini tadi
pemanen tadi dia akan panen di sini, sehingga dia cincang saja kita tambahkan. Ini sawit mudanya ini banjir lewat semua. Ini masih keruh airnya teman-teman. Nah, itu sambil pelan-pelan kita jalan, kita saksikan sama-sama teman-teman. Karena pemanen tadi di sini panen jadi. Nah, ini masih ada air nih. Nah, ini air masih ada. Kita keluar dulu dari air, kemudian kita ini semua teman-teman. Ternyata ini yang sudah kusemprot ini sudah lewat di tanah. Ini teman-teman. Ternyata banjir sampai di sini. Ini teman-teman, jadi kita sambil review, termasuk ini kelapa sawit muda ini teman-teman. Ini semua banjir, kena semua. Ini kita lihat ya ketinggian banjirnya ya. Nah, ini teman-teman, banjirnya sampai di sini teman-teman. Ini ternyata memang ketinggian ini sampai di sini. Ini banjir. Jadi kita sudah bertengah-tengah kelapa sawit yang muda ini teman-teman. Ini teman-teman. Jadi siapa yang tidak bangga kalau begini sawitnya semua ini teman-teman. Nah, coba. Ini buahnya ini. Ini masih buah dasar semua ini. Dan ini keliling saya. Jadi kita sudah berada di kelapa sawit yang muda ini teman-teman. Jadi kita akan lihat ini kelapa sawit yang muda ini. Kita review, kita masuk ke dalam. Ini airnya masih keruh semua ini. Tadi itu di sungai besar. Sekarang kita review ini semua dilewati ini teman-teman. Jadi kelapa sawit muda begini, ini dia air sampai di atas. Ini ketinggian ini teman-teman. Ini semua dilewati ini. Jadi saya ke atas dulu. Ini semua dilewati. Sebenarnya rumput ini adalah ada bibit sawit ini teman-teman. Jadi kita masuk lagi ke sini, ke di kelapa sawit yang muda. Ini yang muda ini yang baru diberondolan waktu lalu teman-teman. Nah, ini semua air lewat semua ini banjir semua. Dilewati air semua begini dalamnya teman-teman. Kemudian di depan ini yang kita akan lewat ini masih ada air. Nah, ini air sampai sini teman-teman. Ini yang kelapa sawit muda ini teman-teman. Ini masih ada air ini. Jadi sekarang ini kita jalan di dalam air ini teman-teman. Ini kita lewat di dalam air. Ini dalam air ini, kalau ini yang kita lewat ini ada kira-kira ini ada 7 cm kayaknya ini. Ya, 7 cm. Nah, ini tadi pemanen tadi dia akan panen di sini, sehingga dia cincang saja kita tambahkan. Ini sawit mudanya ini banjir lewat semua. Ini masih keruh airnya teman-teman. Nah, itu sambil pelan-pelan kita jalan, kita saksikan sama-sama teman-teman. Karena pemanen tadi di sini panen jadi. Nah, ini masih ada air. Ini air masih ada. Kita keluar dulu dari air, kemudian kita ini semua teman-teman. Ternyata ini yang sudah kusemprot ini sudah lewat di tanah. Ini teman-teman. Ternyata banjir sampai di sini. Ini teman-teman, jadi kita sambil review, termasuk ini kelapa sawit muda ini teman-teman. Ini semua banjir, kena semua. Ini teman-teman.
Intinya sambil kita lihat ya ketinggian banjirnya ini. Ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, banjirnya sampai di sini teman-teman. Ini ternyata memang ketinggian yang sampai di sini. Ini banjir. Jadi kita sudah bertengah-tengah kelapa sawit yang muda ini teman-teman. Ini teman-teman. Jadi siapa yang tidak bangga kalau begini sawitnya semua ini teman-teman. Nah, coba. Ini buah ini. Ini masih buah dasar semua ini. Dan ini keliling teman-teman. Nah, semua ini dilewati nih. Ini dilewati semua ini teman-teman. Nah, ini dilewati semua ini. Nah. Jadi keruh semua ini teman-teman. Masih saya bilang inilah air yang lewat ini terus sekali begini. Kita lagi kawan. Ternyata saya bawa itu dibawa pergi semua banjirnya teman. Ini pohon rambutan. Mana kalau begini teman-teman? Ini dua ini. Sudah berapa kali panen? Ini gitu. Itu saya gitu. Kita jalan-jalan ini, jalan-jalan review di setiap pohon kelapa sawit yang muda ini teman-teman. Nah, kali di batas-batas ini juga saya tanam ini yang disebut namanya pohon jarak. Jarak ini sudah mulai banyak buah. Ini teman-teman. Kita saksikan ini teman-teman. Ini jarak ini. Ini kelapa. Ini banjir semua ini kena semua ini banjir kan. Nah, itu banjir. Tadi ini ke sana ini adalah pisang-pisang saya semua ini teman-teman. Air yang berlari masih kering itu. Kita ke sana dulu. Ini ke siang. Ini saya punya pisang ini nih kayak ini sahabat YouTube. Inilah pisang kapindis saya. Ini sudah ada ditutup sama mau dibersihkan sebentar ini teman-teman. Inilah pisang kapindis saya. Mudah-mudahan dia bisa berkembang biak banyak di sini tempat ini. Nah, ini teman-teman. Jadi hari ini saya harus bekerja dulu teman-teman. Lagi-lagi di sana itu masih ada air. Ini teman-teman. Siapa tahu sudah terekam tadi. Ini teman-teman. Ini masih banyak air. Ini
Sahabat YouTube, hari ini review kita selesai, mulai dari sungai sawit tentang masalah banjir kemarin, air yang naik teman-teman. Sahabat YouTube, bersama saya channel Info Indonesia 20. Harap saya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, sehingga saya tetap bersemangat untuk membuatkan konten-konten edukasi dan informatif yang lain. Ini adalah channel membangun. Di dalam ini tidak boleh ada kata-kata yang tidak bagus, karena kita sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak bermanfaat kepada manusia yang lain. Kita buat ini adalah sebagai sebuah spirit buat kita teman-teman, membangun jiwa kita sehat, semangat untuk bisa membangun dan untuk mensejahterakan orang-orang yang kita cintai teman-teman. Kurang lima juga kan? Salam Indonesia. Ini semua kami dilewati nih. Ini dilewati semua ini teman-teman. Ini dilewati semua ini. Jadi keruh semua ini teman-teman. Masih saja. Dan inilah air yang saya yakin terus sekali begini. Kita like lah kawan. Ternyata yang saya bawa itu saya juga pergi sana banjir teman-teman. Ini pohon rambutan. Mana kalau begini teman-teman? Ini buahnya. Sudah berapa kali panen? Ini gitu. Itu saya itu. Kita jalan-jalan ini, jalan-jalan review di setiap pohon kelapa sawit yang muda ini teman-teman. Kali di batas-batas ini juga saya tanam ini yang disebut namanya pohon jarak. Jarak ini sudah mulai banyak buahnya teman-teman. Ini teman-teman. Kita saksikan ini teman-teman. Ini jarak dia. Ini kelapa. Ini banjir semua ini kan, kena semua ini banjir kan. Semua banjir. Tadi ini ke sana, ini adalah pisang-pisang saya semua ini teman-teman. Ada juga banyak gantung ini. Air yang berlari masih keruh ini teman-teman. Kita ke sana dulu. Ini kesian. Ini saya punya pisang ini sahabat itu. Inilah pisang kepindis saya. Ini sudah ada di titik sama ini mau dibersihkan sebentar ini teman-teman. Inilah pisang kepindis saya. Mudah-mudahan dia bisa berkembang biak banyak di tempat ini. Ini teman-teman. Jadi hari ini saya harus bekerja dulu teman-teman. Lagi di sana itu masih ada air. Ini teman-teman. Kita sudah terekam tadi. Ini masih banyak air.
Nih, sahabat YouTube, hari ini review kita selesai. Mulai dari sungai sawit itu tentang masalah banjir kemarin, air yang naik teman-teman. Sahabat YouTube, bersama saya channel Info Indonesia 20. Harap saya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sehingga saya tetap bersemangat untuk membuatkan konten-konten edukasi dan informatif yang lain. Ini adalah channel membangun. Di dalam ini tidak boleh ada kata-kata yang tidak bagus, karena kita sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak bermanfaat kepada manusia yang lain. Kita buat ini adalah sebagai sebuah spirit buat kita teman-teman, membangun jiwa kita sehat, semangat untuk bisa membangun dan untuk mensejahterakan orang-orang yang kita cintai teman-teman. Kurang lebih mohon dimaafkan. Salam Indonesia, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.